Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jamaah sekalian, pertama beri rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi sehat sampai hampir pertengahan bulan Sya'ban. Sekarang tanggal 10 Sya'ban, berarti kurang sudah sampai 3 minggu ya kita sampai pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan usia kita disampaikan oleh Allah hingga bertemu dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh berkah dan keadaan makin aman, tidak ada yang sakit, sehingga kita sama-sama berbahagia memasuki bulan suci Ramadan itu. Amin. Sesuai dengan janji saya di minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, kita malam ini ngaji tentang ma'iyatullah. Jadi ma'iyatullah itu maknanya adalah kesertaan Allah. Allah itu menyertai apapun, siapapun. Dan ini gaib. Jadi malam ini kita ngaji tentang yang gaib-gaib. Lek gak percaya kafir. Ya, kalau nggak percaya ini air, barangnya air ini nggak bisa dilihat. Nah, sekarang kesertaan Allah ini nggak bisa dilihat. Oke, kita masuk ya. Ini sudah dilihat habis. Ini ada beberapa diagram, ada skema ya. Ma'iyatullah atau kesertaan Allah itu kebersamaan Allah. Jadi Allah yang menyertai kita, bukan kita menyertai Allah, bukan. Allah yang menyertai kita. Ini secara umum ada mutlak itu dibagi dua. Allah itu senantiasa menyertai orang beriman, tapi juga Allah menyertai orang-orang kafir. Jadi yang disertai Allah itu tidak hanya orang iman, orang kafir juga. Ya. Nah, adapun orang beriman ini ketika dia merasa disertai Allah itu namanya muraqabatullah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kalau manusia saja gampang pasang CCTV ya, masjid kita berapa CCTV-nya? 4 ya. Ada 4 biji. Itu kalau orang percaya bahwa ada CCTV ngawasi dirinya, gak wani macam-macam di masjid ini ya. Tapi saya nggak ngerti kalau itu ada CCTV atau dia tahu dia gak ngakui. Wani nyolong di ini berani berbaik berbuatnya tidak benar, itu berani karena tidak percaya kalau ada CCTV atau tidak tahu atau gaduh ya sudah mau tahu. Nah, bodoh. Ini ada pengawasan Allah, kemudian ada ihsan Allah. Allah itu selalu berbuat baik. Nah, dua ini perasaan selalu Allah itu selalu baik dan kemudian selalu diawasi Allah itu bagian dari taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi dulu ini kajiannya, ini bagiannya, ini isinya, ini nanti di belakang ya. Sementara yang kafir itu bentuknya bisa jadi kufur ni'mah, tidak pandai bersyukur,
walaupun tidak kafir murtad tapi dia kufur nikmat, maksudnya tidak mengakui bahwa nikmat Allah itu sudah diberikan dan diterimanya, sudah dinikmati, tapi dia tidak mengakui. Memang dengan mulut tidak, tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak mengakui nikmat Allah itu. Misalnya apa misalnya? Semua punya daya ingat nggak? Pelupa apa pengingat? Mosok pelupa. Ayo ngajak sampai tahu tangi yang hukum menilai. Enggak lah mengingat kita ini. Nah berarti punya daya ingat. Bersyukurnya orang yang punya daya ingat itu apa? Mereka beriman, imani Al-Quran, hari ini apa Al-Quran, betul. Jadi bola-bolanya masih sama. Kita coba iman nanti. Kita coba tes nanti pada Aisyah, saudara. Kalau oke nanti bisa imami di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian loflah, lalai ini ngobrol guys, ngomong guys. Sekarang itu bisa pikir, gak gunakan otak, tidak gunakan hatinya untuk memahami mana-mana kehidupan guys. Maka yang ini kufur nikmat sama ghaflah ini, lalai ini, dua-duanya itu bentuk dari maksiat Allah. Bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, kemudian mentaati Allah SWT itu bentuknya ada dua. Yang pertama tentu beriman kepadanya, beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya iman. Kemudian yang kedua beramal soleh sebagai bukti iman. Amal soleh yang paling berat dikerjakan itu apa ya untuk bukti iman? Apa? Urunan. Ya, ditarik sedekah itu infak fisabilillah. So ada satu kawan saya itu, ya namanya punya reputasi tentu ya orang berharap pertolongannya. Jadi ada panitia masjid A, B, C, D, E, F, G, H, wakeh, minta semua oleh dia. Kalau punya uang, ya beri saja. Tapi kalau nggak punya, bilang saja. Nggak punya uang, nanti kapan-kapan kalau punya uang. Jangan begini bilangnya. KPK jalur sembarangan aku. Terus di-share terus di WA tiap hari, tiap saat. Kalau nggak gawean yang ini share dulu, memang dia ditibasi di panitia pembangunannya itu untuk nge-share itu, minta bantuan lewat WA. Ya so bantu ya bantu, nanti nggak bisa merasa piro-piro itu ada yang itu gelap. Jadi pengemis terhormat, pengemis tidak untuk dirinya tapi untuk jalan Allah. Bisa pilih lah, bisa bebas. Padulangan misalnya kasihan, sabar ya, itulah perjuangan. Ya, jangan moto, jangan kecewa dan jangan kecil hati. Terus saja. Itu amal soleh. Ada dua bentuknya ini nanti secara khusus ada yang, nah ini kemudian ujung-ujungnya di sini bahagia. Jadi orang kalau bisa merasa ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah, ujungnya itu mesti bahagia. Karena nggak berani berbuat dosa. Kalau jadi pejabat dia nggak ada korupsi, nggak ada bingung. Kalau ada perusahaan dari BPK, dari Irjen, periksa mau KPK, tulisannya ada, bukti tertulisnya ada, pembukuannya ada, di nama barangnya ada, isinya di lapangan ada, klop kita nilainya dia itu pas, nggak masalah. Semuanya dijalankan sesuai dengan aturan dan amanah yang orang. Begitu juga kita.
saudara, nggak ada lampu. Dan bahkan kita ulang-ulang amanah itu dalam satu hari. Bentuknya 2 kalimat syahadat. Kapan dibaca? Tiap sholat pas tasyahud. Maka ini kalau kemudian pelaksanaan dalam kehidupan 2 kalimat syahadat itu menjadi ma'ayat Allah, ya ada perasaan di hati ini sedang diawasi Allah, maka insya Allah kehidupannya selamat. Kalaupun ada bengkok itu untuk meluruskannya enteng, lunak gitu, seperti meluruskan kawat galvanis. Tahu kawat galvanis? Banyak kandungan aluminium yang tidak bisa berkarat dan ditekuk-tekuknya itu gampang diluruskan kalau bengkok. Tapi kalau baja diluruskan dari bengkok patah. Begitulah orang yang hatinya buruk, kalau diluruskan itu jahil. Apa jahil? Marah, pure, ngambul. Pure itu apa pure? Kan bahasa Indonesia kasih itu marah. Bahasa Jawa pure dewe, ngambul dewe, ngamuk dewe. Ya. Kalau merajuk itu kan manja ya. Beda. Bahasa Jawa lebih kompleks dari bahasa Arab, produknya banyak. Kita tidak. Nah, sekarang kita lihat kesertaan Allah itu seperti apa. Nah, ini saya bilang tadi kita bicara tentang gaib. Setelah mukadimahnya Al-Quran, surat Al-Fatihah itu mukadimah. Dan ada yang nyata, ada yang gaib di sana. Kalau yang nyata ya selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alam bisa tidak. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang bisa lihat, ada yang tidak. Nah, inti keimanan adalah iman kepada yang gaib sebenarnya. Tanpa ini orang gak akan bisa melaksanakan kebaikan itu dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan aja. Percaya nang ini penting, sangat penting, dan yang paling penting di antara seluruh sistem keimanan kita ini. Misalnya rukun iman kita ya. Apa yang pertama? Iman kepada Allah. Baik enggak? Baik. Kemudian baik gak kena dicontoh dengan panca indera. Bisa dilihat. Baru direnungkan dengan hati bisa. Ya, percaya pada Allah. Lalu malaikat kena ditelok. Malaikat Israel itu lihat kok kadang-kadang mebo-mebo, kadang-kadang tidak. Ya, kalau dalam cerita-cerita hadis itu seringkali para nabi kalau mau mati itu malaikat Israel itu kelihatan diri. Pada orang-orang soleh juga iya, pada orang-orang tertentu juga diperlihatkan itu. Kalau anak tamu pada kamu sebelum, tamu di tengah orang dengan tujuh lama bu pada kamu sebelum itu malaikat itu ya mau ngambilnya. Oke, gak ada gitu. Terus nomor 2 kita pengen ada delok mushaf katanya. Bisa di HP, bisa di mushaf itu yang dijilid itu mushaf namanya. Mushaf Al-Quran itu, merah itu. Fisiknya bisa didelok. Tapi sesungguhnya apakah benar dia itu firman Allah kita nggak tahu. Kita lagi sendiri sendiri ketika dia turun pada Rasul. Itu gaib. Terus sekarang percaya dengan doa yang berdiri. Berapa? Rasul tahu kenal karo kanjeng Nabi sampai wajahnya kayak apa? Kita nggak tahu wajahnya dan memang nggak boleh digambar. Ya, terus orang kenal nggak tahu wajahnya tiba-tiba percaya. Ya enggak? Iya. Saya merasa begitu, enggak kenal sama Rasul, tapi aku rindu padanya. Wajahnya seperti apa ya? Kayak
didelok ning kene iku ning surga. Ben ketemu Kanjeng Nabi di surga. Cintailah dia. Rasul caranya gimana? Hidupkan sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Itu berarti mencintai Rasul. Rasul bisa Allah mati sudah pulang ke rahmatullah. Yang pertama apa? Beriman pada hari akhirat. Apa mana akhirat tambah kok itu turun digantian. Takdir baik dan buruk yang pertama. Percaya bahwa ada takdir baik dan takdir buruk yang akan menimpa manusia. Bahwa itu semua datang dari Allah. Salah satu takdir buruk itu kematian. Ya, cita-cita tertunda belum kesampaian. Ujian gak lulus, takdir buruk. Ya, diterima dengan sabar. Sambil dikoreksi, kenapa kok diberi takdir buruk? Karena yang diberikan Allah kepada hambanya itu tidak akan bertentangan dengan sunatullah kecuali itu mukjizat. Dan mukjizat itu hanya terjadi pada para rasul, tidak pada manusia biasa. Manusia biasa karomah jenis, dan itu kami nanti belajar di moro-moro tepok. Dan tidak mesti setiap pada peristiwa itu kemudian karomahnya datang. Lalu kita itu belajar tidak bisa. Sama dengan mukjizat tidak bisa dipelajari, hanya terjadi sekali tok, tidak pernah 2 kali mukjizat itu. Yang paling gamblang contoh kasusnya mukjizat itu apa mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Al-Quran turun berapa kali? Sekali tok. Tidak ada lagi Al-Quran yang kedua. Ya, dan itu janji Allah. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan dzikra itu. Salah satu gelar Al-Quran itu adalah dzikra. Dan kami yang akan menjaganya dari pemalsuan, dari ada yang ngaku-ngaku dituruni wahyu dan sebagainya. Mirip-mirip Al-Quran. Maka dalam pointer kedua ini, ketika menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal itu ciri pertama gaib. Ya, perhatikan kita mulai mimpi mutalil muttaqin. Ya, waktu lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu sangat beriman pada yang gaib. Sehingga enok tidak mau gaib. Dulu ketika masih remaja, karena teman-temannya orang rasional semua, orang eksak tak biasa nada otak. Gak percaya be golongannya apa gedruwo, ono tetek melek, gak percaya. Gak percaya. Turun kuburan barang rumahnya. Gak masalah, gak percaya. Karena kata tidak takutnya kepada momok itu ya, gedruwo itu karena tidak percaya. Jadi gak takut. Padahal harusnya tidak begitu. Kudu percaya jene ngono, kadang membo dadi gedruwo, kadang dadi tunggilan, kadang dadi toyol, dadi terserah jene mau jadi apa dia. Memang sekarang Allah bisa berubah-ubah, bisa mengubah bentuknya sekehendak dia sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Maka harusnya percaya. Kenapa kok waktu itu gak punya ilmu? Dia juga tutup, baru ketemu guru sih bener. Nah, menjadi sangat percaya ketika itu ketemu dengan guru yang pintar. Saya ditanya ini, Mas Agus pernah lihat jaraknya mangkal? Pernah. Berapa kali? Oh sering. Terus apa melakukan jaraknya mangkal itu akan dilakukan? Makan beling kan? Iya makan beling. Luka mulutnya? Enggak. Habis belingnya? Habis. Minta lagi dia, minta lagi. Dor lampu dipecah, tor dimakan. Habis. Mati? Enggak. Tapi ketika dirasa di perutnya gawat mau belingnya. Apa terusan mereka? Hah? Di
Di perutnya nggak ada beling, nggak ada yang namanya kacaran yang dimakan. Bingung. Aku jawab bingung. Iya ya. Itu kan intras. Itu bahasa Inggris. Corok ini kalah. Lalu lah. Ketika kalah itu tenaganya menjadi luar biasa. Ketemu dukun itu seret sadar bahwa itu orang kabeh. Kapan-kapan ketemu gendingan tak detik kalah maneh. Ya, katanya dukun itu. Terus pada kasus yang lain ini sudah demo, sudah percaya. Orang kesurupan, ngerti ya kalau cincin rupi wong. Kau ini ada sih mau coba ayat kursi sampai siapa saya. Ayat kumpul dan Allah kumpul di simare anu alam Korea di dirutnya bareng dari dikeroyok. Baca ayat kursi yang terus ya 1, 2, 3 dibaca banter. Ongko la ilaha illallah banter. Sing kalah iki mang bakal tinggal. Lama-lama lemes. Kondisinya saya kira harus rapi sarjana TOB selesai. Kemudian kita dandani mane, setelah kemudian kita dandani mane area alhamdulillah sudah tak pernah terdengar dia kalah karena sudah punya istri. Boleh sampai dibujuk kalah mau ke anak bayi ayo. Cuma dikuasai sama setan. Ya. Nah, ini kesertaan Allah itu boleh ya. Beriman pada Allah adalah perkara gaib. Karena indera kita tidak dapat menjangkau Allah. Malaikat pun boleh, Rasul boleh. Ini tadi sudah saya tidak bahas ya. Ya, termasuk dalam masalah gaib juga adalah keyakinan bahwa Allah menyertai seluruh makhluknya. Boleh. Tidak bisa disyuting. Tidak kena dia pasangin CCTV bagaimana Allah menyertai kita. Wujudnya Allah itu tidak bisa dicontoh, tapi bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta hati yang murni. Keberadaan Allah itu ya. Nah sekarang kita masuk. Itu tadi pengantarnya ya. Sekarang ma'iyatullah. Secara umum apa yang dibahas dalam ma'iyatullah ini kebersertaan Allah, kebersamaan Allah, Allah yang menyertai kita. Ini kesertaan Allah secara umum. Secara mutlak mukmin maupun kafir semuanya ada dalam pantauan Allah. Tidak ada yang tidak. Di misalnya dalam surah Al-Hadid itu kita baca yang rekamannya di bawah. Nih, Allahu syaitanir rajim wa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayatin tsumma istawa 'ala al-'arsy. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Maha mengetahui. Ini kalau kata-kata ya'lamu itu berarti mengetahui fisik, secara fisik, natural, kelihatan. Allah Maha mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam perut bumi itu. Kalau manusia kan juga mengetahui. Ilmunya datang dari Allah. Apa yang masuk dalam perut bumi? Air. Bisa air bekas mandi, bisa air hujan, bisa air kencing, bisa air berak kita. Hampir semuanya bentuknya air masuk ke dalam tanah. Racun masuk ke dalam tanah. Semua masuk dalam tanah. Meskipun racun nanti pada saat tertentu racun yang mematikan itu akan terurai dan akan dikomposisi di dalam tanah dan lama-lama menjadi natural kembali. Allah bikin seimbang kembali. Allah Maha mengetahui. Wa ma yakhruju minha, dan Allah yang Maha mengetahui yang keluar dari perut bumi itu apa saja. Itu bisa dipelajari. Wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju biha. Dan Allah juga yang mengetahui apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit. Yang turun dari langit apa? Air hujan pasti, air salju pasti. Yang naik ke sana wap air toh, gas polutan.
gas-gas polutan, ya, yang menyebabkan polusi udara. Yang menyebabkan polusi udara apa? Asap kendaraan bermotor, motormu berarti rusak alam, motormu itu baik, motornya perahu, motornya kapal laut, asapnya knalpot, asapnya kendaraan, asapnya pabrik, asapnya pesawat terbang. Jadi mereka yang lencer, umroh, haji itu juga sedang merusak alam ini sebenarnya secara tidak sadar. Mau tidak mau ya melakukannya, tidak bisa tidak. Iki kena ini itu susah. HP racun lingkungan ini. Ya ini termasuk limbah beracun B1 lah saya. Tidak boleh sembarangan buangnya dan tidak boleh dibakar. Kalau dibakar nambah racun lingkungan dan asap. Dan asapnya bukan CO2 lagi, macam-macam itu nanti. Allah tahu sebagian pengetahuan itu diilhamkan pada manusia menjadi ilmu tentang polusi. Dan dari polusi itulah yang menyebabkan badan ozon terluka di atas sana, sehingga salinan terhadap gas-gas sinar-sinar kosmik dari matahari itu yang berbahaya bagi tubuh manusia itu tidak bisa disalin gara-gara ozonnya berkurang jumlah. Dan bagaimana cara meningkatkan itu? Tanam pohon, caranya tambah oksigen, karena ozon itu sifatnya O3. Dari O2 gampang, tapi kalau nggak ada O2 nya O3 akan pernah ada. Dan makhluk Tuhan yang bisa membuat oksigen hanya pohon yang berhijau daun, melakukan fotosintesis, hasilnya adalah glukosa dan residunya adalah O2, oksigen. Nah, kita lanjutkan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah yang menyertaimu di mana saja kamu berada. Dia Allah yang menyertai kamu di mana saja. Berarti tidak ada yang tidak disertai Allah. Kalau di sini kum ini maksudnya adalah orang beriman. Maka Allah menyertai orang beriman di mana saja, kapan saja. Ya, nggak ada batas waktunya, nggak ada batas tempatnya. Karena waktu dan tempat itu milik Allah. Allah yang bikin dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah. Sehingga ya sopo iman itu mulai katanya maksiat tadi. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu Maha mengetahui apa saja yang kalian berbuat itu. Nah, kemudian ini Allah menyertai orang beriman. Sementara dalam surat Al-Jadalah itu rincian Allah, kesertaan Allah dalam manusia itu di sini ada yang bunuh bina jua. Salah satu inilah wa fabi'ahum wala khamsatin illa wa sabizuhum wala adana min dalika wala atsar illa wa ma'am aina maka. Tidak ada orang yang berbisik-bisik tentang keburukan, bikin perundingan rahasia yang ingin menghancurkan seseorang, misalnya ini najwa, kecuali kalau ada 3 orang bisik-bisik merancang sesuatu yang buruk, yang keempat adalah Allah. Jika ada 5 orang bisik-bisik ingin merancang keburukan, yang keenam itu Allah. Allah ikut nyekseni gitu. Maka tidak ada yang sedikit, juga tidak ada yang banyak, kecuali Allah menyertai yang sedikit atau banyak. Yang bikin perencanaan buruk itu Allah Maha mengetahui. Di mana saja mereka bikin perencanaan itu. Nah, ini orang kafir nggak sadar kan begini. Ya. Summa yunabiuhum bima amilu yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka apa saja yang dulu dia perbuat di dunia ini pada hari kiamat. Terus kena ini saya percaya orang kafir. Apalagi kalau itu kaitannya dengan mereka yang percaya reinkarnasi. Kamu akhirat itu nggak mikir ya maksud reinkarnasi. Jumlahnya kan tambah ya. Kalau orang jahat berbuat jahat, kemudian reinkarnasinya menjadi hewan. Hewan banyak yang punah. Ya apa?
Kok tadi kalau gak ada kamu sadar gitu kalau reinkarnasi semua reinkarnasi. Ya, enggak Pak. Kalau itu terlalu buruk dia nggak bisa reinkarnasi. Terus jadi kedua jadi tambah kayak kedua gitu. Bos, kesel dapat karo bapak bos. Tinggal kalian butuh ahli nih ada di mereka. Ya. Maka begitulah keadaannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, semuanya diketahui. Dan celakanya bukan hanya diketahui, tercatat rapi. Ya, mulai dari balik sudah dihitung dosa dan pahalanya sampai mati. Itu berapa data yang dimiliki tiap orang. Padahal manusia miliaran. Ya, Allah bisa ngatur itu semua manusia iso kok. Ya, manusia bisa melakukan kompilasi data yang jumlahnya teraan, bukan gigaman ya, teraan. Bener beda dari tera apa? Terabyte, yo TB atau terabyte, maksudnya tera, tera lagi atau terabyte. Nanti triliun dan 1 triliun dari 1 tera aku nggak tahu apa lagi istilahnya. Allah bisa melakukan semua. Ciptaannya saja bisa melalui Allah. Dulu kita sulit membayangkan malaikat yang menyertai malaikat hafal yang menjaga kita. Oke pun adil. Sulit, ya apa ya? Ternyata gampang ketika ketemu CCTV. Kan di CCTV langsung direkam. Tanggal berapa. Itu datanya CCTV ini manusia bisa di-download, kemudian bisa disebar. Dan nanti data kita nanti akan dibuka pada masyarakat. Semua melihat datanya masing-masing. Untuk malaikat kita tahu macam dewi. Otomatis itu dari kita ke kanan atau ke kiri untuk mendunia kita. Pecuprut 5 tangan alhamdulillah bagi calon penghuni surga yang menerima dari tangan kanannya, kita catatannya mau lewat sebelah sini arah kanan ya. Kepada mereka yang terima dari tangan kiri catatannya sini, ya kiri sini. Belum berapa di sini. Nah, kemudian kedekatan Allah, kesertaan Allah itu bahkan di dalam surat ayat 16 ini walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fi bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dan kami mengetahui bisikan-bisikan hati mereka itu. Allah tahu ya. Dan kemudian kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher mereka terhadap mereka. Urat leher ini dengan hati kita ada juga. Yang disebut hati mana? Kalau kita sedang berdek itu jantungnya deg-deg. Secara fisik memang jantung, tapi secara ruhiyah disitulah letaknya hati. Kalau hati hepar di sini nggak ono deg-deg terus hati hepar kita yang lever itu terus deg-deg nggak ada. Ketika deg-deg itu mesti yang berdegup itu jantung. Nah, Allah lebih dekat kita dibanding urat leher ini. Berarti langsung di hati ini. Kulai ngaji tahu kita tidak benar, maka balik manusia lalu Gusti bersatunya Allah dengan hamba yang di hati manusia itu. Ya, wihdatul wujud itu pelajarannya itu kok sebagian Syekh Siti Jenar ya, yang ditentang oleh wali songo yang lain. Enggak benar, wihdatul wujud itu tidak hanya dimiliki oleh Syekh Siti Jenar atau banyak ada di tempat aslinya. Ada gurunya lebih. Nah, itu kesertaan Allah secara umum. Nah,
Kemudian dari kesertaan itu ada respon yang berbeda sama. Ada yang responnya berbeda. Jadi kabarnya begini, meskipun kesertaan Allah seperti itu bersifat mutlak, ada tanpa terbantahkan, tetapi orang mukmin dan orang kafir itu responnya beda. Kalau kita tanya orang kafir, kamu yakin dengan Tuhan? Yakin. Ya, kita lagi bicara orang kafir yang percaya Tuhan ya, bukan dengan orang komunis yang tidak percaya Tuhan. Maka dia bilang, ya, pelaku penjahat yang dipenjarakan itu yakin Tuhan itu ada. Tapi beda penerimaannya tentang realitas ini. Jadi ada contoh di sini seperti saya gambarkan tadi itu, di ruang ada dipasang CCTV, maka berbeda orang yang menyadari ada CCTV yang sedang mengawasinya dengan yang tidak menyadarinya. Yang menyadarinya akan lebih hati-hati atau tidak. Sementara yang tidak sadar saya nanya ini. Masalahnya adalah di kesadaran ini. Kalau sadar itu diiling gampang. Hari itu ya mulai sadar. Coba semapuk iling, bisa nggak? Harus disadarkan dulu. Kalau sadar maka gampang mengingatkan orang itu. Sadar dirinya siapa? Allah belum mau seberapa cintanya. Masalahnya kan nggak sadar dia sebagai hamba Allah gitu. Bila tidak wahyu wangel, dijak wangel karena dia tidak sadar. Mereka yang punya kesadaran itu gampang tidak berbuat baik. Bisa? Pas tadi bab ini. Ya, ini babnya kan insya Allah yang akan datang ya, pengawasan Allah betul. Jadi terutama rokok lalu rokib itu salah satu asmaul husna, artinya yang maha mengawasi. Itu biasanya disebut karo syahid itu nyekseni itu maksudnya fisik kasat mata. Tapi kalau rokib itu mengawasi yang tidak kasat mata. Jadi kerenteknya hati Allah itu tahu, bisikan hati itu Allah tahu. Tapi beruntunglah bisikan hati yang buruk itu belum dapat dosa kecuali sudah dikerjakan. Ya, kita lanjutkan dulu daripada ini. Protokol semua ini bermasalah Allah. Mudah-mudahan yang kita kaji baru pembukaan ini ya, tentang ma'iyatullah, pengawasan Allah atau kebersamaan Allah kepada kita. Mudah-mudahan termanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri bersama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.